Assalamualaikum. Halo semuanya, kalian tahu tokoh-tokoh pembaruan Islam pada masa modern gak sih? Kalian tahu Syekh Waliullah gak? Atau kalian tahu Muhammad bin Abdul Wahab? Nah, kalau kalian belum tahu, aku Richelle dan teman-teman aku Abril, Fadli, Rahma, Ufara, dan Vina mau ngasih tahu nih. Coba simak video ini dengan baik ya. Halo. Seperti yang Risa katakan tadi, pertama-tama saya akan menjelaskan dulu, siapa sih Syekh Waliullah itu? Syekh Waliullah merupakan seorang ulama besar pada masa Imperium Islam Mughal India. Karena ketokohan dan jasa-jasanya, beliau dianggap sebagai mujahid atau pembaharu Islam pada abad ke-12 Hijriah. Syekh Waliullah Dehlawi atau lebih dikenal dengan Syekh Waliullah dilahirkan di Delhi, India pada tanggal 21 Februari 1703 Masehi. Beliau merupakan orang terkemuka di dalam perkembangan Islam modern karena pemikiran-pemikirannya. Beliau mendapatkan pendidikan tersebut dari orang tuanya yaitu Syekh Abdurrahim, yang merupakan seorang sufi dan ulama yang memiliki madrasah. Setelah dewasa, beliau kemudian turut mengajar di madrasah tersebut. Selanjutnya, beliau pergi naik haji dan selama 1 tahun di Hejaz. Beliau sempat belajar kepada ulama-ulama yang berada di Mekah dan di Madinah. Lalu, beliau kembali ke Delhi sekitar tahun 1732 dan meneruskan pekerjaannya yang dahulu, yaitu sebagai guru. Berikut ini merupakan karya-karya Syekh Waliullah. Yang pertama, The Profound Evidence of Allah. Yang kedua, The Conclusive from God. Yang ketiga, Izalatul Kafala an Khilafatul Khulafa. Yang keempat, Sufis and the Islamic Tradition. Yang kelima, Al-Fawz Al-Kabir fi Usul Al-Tafsir. Yang keenam, The Sacred Knowledge of the Higher Function of the Mind. Yang ketujuh, Syekh Waliullah Treatises on Islamic Law. Dan masih banyak karya-karya lainnya. Untuk pemikiran Syekh Waliullah itu ada 3. Yang pertama, terjadinya perubahan sistem pemerintahan Islam dari sistem kekhalifahan menjadi sistem kerajaan. Lalu yang kedua, sistem demokrasi yang melekat dalam kekhalifahan itu diganti dengan sistem monarki absolut. Lalu yang ketiga, mencampur adukan ajaran Islam dengan unsur-unsur ajaran lainnya sehingga ajaran Islam yang murni itu menjadi kurang jelas. Kemudian ada pemikiran dari Syekh Waliullah lainnya, yaitu perlunya penerjemahan Al-Quran ke dalam bahasa asing. Tujuan penerjemahan ini agar masyarakat yang tidak mengerti bahasa Arab dapat memahami maksud dan bisa menerapkan juga dalam kehidupan sehari-hari. Pemikiran ini juga termasuk baru karena penerjemahan Al-Quran pada saat itu masih dilarang oleh para ulama. Bahasa yang dipilih juga untuk terjemahan Al-Quran itu adalah bahasa Persia karena banyak digunakan di kalangan pelajar Islam India saat itu. Penerjemahan Al-Quran ke dalam bahasa Persia itu disempurnakan oleh Syekh Waliullah di tahun 1758. Pengaruh Syi'i di India juga sangat besar karena ada penguasa muslim yang berasal dari aliran ini. Golkonda dan Kashmir yang memerintah rezim Mughal mempunyai seorang istri Syi'i dan sejumlah kaum Syi'i pada saat itu menduduki jabatan yang tinggi. Pengikut Syi'i di India tidak hanya dari Syiah 12, tetapi juga dari Nazariyah dan Bohras. Kemudian latar belakang sosial keagamaan itulah yang kemudian membuat Syekh Waliullah Al-Dahwi mencoba untuk melakukan pembaharuan agar sejumlah konsep sekitar makna sosial keyakinan agama Islam itu tidak saling bertabrakan atau sering disebut dengan the social meaning of Islamic religious belief, dan ajaran Islam kembali murni sebagaimana yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam bidang tafsir, salah satu pemikiran Syekh Waliullah Al-Dahwi yang sering dikutip dan memiliki sumbang asi besar dalam rangka memahami ayat Al-Quran adalah teori asbabun nuzul makro dan mikro. Namun, ia menggunakan istilah berbeda, yakni asbabun nuzul hakiki dan asbabun nuzul juz'i. Konsep inilah yang kemudian hari mempengaruhi sarjana-sarjana kontemporer seperti Syahrur dan Abdullah Said.
Kemudian Al-Wahid juga dalam kitabnya yang bernama Al-Fawaz Al-Kabir fi Usul Al-Tafsir menyatakan bahwa asbabun nuzul yang ditampilkan para musafir selama ini tuh kurang valid karena menurutnya kebanyakan data sejarah tersebut ialah kisah yang sebenarnya tidak relevan untuk dijadikan asbabun nuzul. Sekalipun kisah itu relevan, semua itu hanya satu bagian dari seluruh realitas pewahyuan ayat Al-Quran dan seringkali bersifat parsial subjektif. Oleh karenanya, menurut Syekh Waliullah Al-Dahwi diperlukan pemahaman mendalam terhadap sejarah pewahyuan secara utuh dan komprehensif. Ini dapat dilakukan melalui pengamatan atas keseluruhan kisah-kisah pewahyuan dan realitas sosial budaya yang ada di masyarakat Arab pada saat itu. Kemudian melalui dialektika antara realitas budaya dengan wahyu Al-Quran ini akan dihasilkan pemahaman yang komprehensif dan kontekstual. Penanaman nilai yang dapat diambil dari tokoh Syekh Waliullah adalah perilaku taat, berani membuat keputusan, berani berkompetisi dalam kebaikan, selalu mau belajar banyak hal, memiliki ide-ide yang menginspirasi. Syekh Waliullah tidak peduli pada popularitas, keuntungan duniawi atau harta. Dia lebih tertarik mengabdikan dirinya dengan memberikan instruksi spiritual pada para pengikutnya dan untuk beribadah kepada Allah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab adalah seorang ulama dari Najd di Arabia Tengah yang berusaha membangkitkan kembali dakwah tauhid dalam masyarakat dan cara beragama sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW dan para sahabat. Lahir dari keluarga ahli fikih, pendidikan awal Ibnu Abdul Wahhab terdiri dari mempelajari kurikulum fikih yang cukup standar menurut madhab hukum Islam Hambali yang merupakan madhab yang paling umum di wilayah kelahirannya. Dia mempromosikan kepatuhan ketat terhadap hukum Islam tradisional, menyatakan perlunya kembali langsung ke Al-Quran dan Hadis daripada mengandalkan interpretasi abad pertengahan, dan bersikeras bahwa setiap muslim, yaitu pria dan wanita, secara pribadi membaca dan mempelajari Al-Quran. Dia menentang taklid, yaitu pengikutan buta, dan menyuruhkan penggunaan ijtihad, yaitu penalaran hukum independen melalui penelitian kitab suci. Kitab-kitab karya Muhammad bin Abdul Wahhab antara lain adalah Kitabut Tauhid, Thalathatul Usul, Al-Qawaidul Arba', Usulus Sittah, Kashfus Syubhat, Nawaqidul Islam, dan lain-lain. Hasil pemikiran Muhammad bin Abdul Wahhab ialah menyeru kepada umat muslim agar kembali kepada ajaran Islam yang murni, berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, mengamalkan tauhid dengan semurni-murninya tanpa campur adat istiadat. Adapun pengaruh yang mempengaruhi sistem keagamaan masyarakat Indonesia, di mana sebelumnya sistem tatanan keagamaan masyarakat Indonesia yang telah beragama Islam kembali terpengaruh oleh kebiasaan yang bertentangan dengan Islam seperti menganggap hal biasa sabung ayam, perjudian, mabuk-mabukan, penggunaan jimat-jimat, percaya pada tahayul, dan sangat mengagung-agungkan para wali-wali atau guru tarekat yang telah meninggal. Berubah semua menjadi kemodernan. Kemaksiatan telah ditinggalkan dan tidak ada lagi kultuskan para wali atau guru tarekat. Adapun penanaman nilai yang dalam kehidupan yang bisa kita ambil dari Muhammad bin Abdul Wahhab, yaitu kita harus berpegang teguh kepada Al-Quran dan Hadis, melakukan yang tidak bertentangan dengan syariat Islam, jangan percaya kepada tahayul dan hal mistis, serta meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sudah cukup jelas bukan? Sekarang kalian sudah tahu siapa itu Syekh Waliullah dan Muhammad bin Abdul Wahhab. Semoga video yang kami sampaikan dapat bermanfaat ya. Wassalamualaikum.